Dulu kala, di sebuah desa terpencil di Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Agus. Agus sangat penasaran dengan dunia gaib. Sehingga dia sering mencoba memanggil makhluk gaib dengan menggunakan berbagai cara. Suatu hari, Agus berhasil memanggil seorang makhluk gaib yang disebut sebagai kuntilanak. Kuntilanak tersebut menjanjikan kepada Agus bahwa dia akan membantu Agus meraih segala keinginannya. Asalkan Agus menyetujui sebuah perjanjian. Agus yang tergoda dengan janji tersebut, tanpa pikir panjang menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berisi bahwa kuntilanak akan membantu Agus meraih kekayaan dan kebahagiaan yang diimpikannya selama 10 tahun ke depan. Namun, setelah 10 tahun berakhir, Agus harus memberikan nyawanya kepada kuntilanak sebagai ganti atas bantuan yang diberikan. Agus merasa senang dan beruntung karena dapat menemukan makhluk gaib yang mau membantunya. Dia mulai merencanakan kekayaan dan kebahagiaan yang akan dia capai dalam 10 tahun ke depan. Agus mulai merencanakan segala sesuatunya dan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, Agus mulai merasakan bahwa perjanjian yang dia buat dengan kuntilanak itu tidak semudah yang dia bayangkan. Agus mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang menakutkan, dan sering merasa diikuti oleh makhluk halus yang tidak terlihat. Agus juga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Agus merasa takut, namun dia terus mencoba untuk mengabaikan semua itu dan tetap fokus pada tujuannya untuk menjadi kaya dan bahagia. Dia terus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuannya. Namun, semakin lama perjanjian itu berlangsung, semakin besar tekanan yang dirasakan oleh Agus. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut rumahnya, dan sering merasa seperti ada yang menatapnya dari balik bayang-bayang. Agus mulai menyadari bahwa perjanjian yang dia buat dengan kuntilanak itu sangat merugikan baginya. Dia mulai mencoba untuk membatalkan perjanjian tersebut, namun kuntilanak menolak dan mengancam akan merusak hidup Agus jika dia mencoba untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Akhirnya, Agus menyadari bahwa dia harus membayar harga yang mahal untuk keinginan yang dia inginkan. Dia merasa seperti hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dia terus dihantui oleh makhluk gaib yang menakutkan dan merasa seperti setiap gerakannya selalu diawasi oleh makhluk halus yang tidak terlihat. Setelah 10 tahun berlalu, kuntilanak datang untuk mengambil nyawa Agus. Agus merasa sangat takut dan menyesal telah menandatangani perjanjian tersebut. Namun, kuntilanak sudah tidak bisa ditolak lagi. Sejak saat itu, rumah Agus menjadi angker dan dihantui oleh makhluk gaib. Orang-orang di sekitarnya pun merasa takut dan menghindari rumah tersebut. Agus menjadi contoh bagi orang lain bahwa keserakahan dan keinginan untuk menjadi kaya bisa membawa dampak yang serius dan menakutkan. Cerita ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perjanjian dengan makhluk gaib tidak boleh dianggap remeh, karena konsekuensinya dapat sangat mengerikan. Kita harus berhati-hati dalam mencoba memanggil makhluk gaib dan tidak mudah tergoda dengan janji-janji yang tidak realistis.